Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Elemen Organisasi pada Marketplace Online. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggun Narendra dan 3 teman saya yaitu Selvia Puji Lestari, Aryani Agustina, dan Zuyita Azahrawani Wibawa. Elemen organisasi pada marketplace online. Analisis situasi untuk pemasaran digital, lingkungan pemasaran digital, perilaku konsumen digital, pesaing dan pemasok, struktur saluran pemasaran digital, model bisnis untuk e-commerce, menjabarkan elemen-elemen organisasi marketplace online, menganalisis pentingnya perbedaan pelaku dalam lingkungan mikro, meliputi konsumen, perantara, pemasok, dan pesaing sebagian dari strategi pemasaran digital. Yang terakhir, menganalisis perubahan pada model bisnis dan pendapatannya yang mungkin pada pemasaran digital. Analisis situasi untuk pemasaran digital. Pasar online itu kompleks dan dinamis. Organisasi harus secara hati-hati menganalisis konteks pasar tempat mereka beroperasi, mengidentifikasi peluang, dan kemudian merencanakan bagaimana mereka dapat bersaing secara efektif. Memahami lingkungan organisasi adalah bagian penting dari analisis situasi dan membentuk fondasi yang kokoh untuk semua jenis perencanaan pemasaran, tetapi terutama saat merancang strategi pemasaran digital. Analisis situasi harus meninjau faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, analisis pasar termasuk perantara, pemberi pengaruh, dan calon mitra. Yang ketiga, pesaing. Yang keempat, lingkungan makro yang lebih luas. Ini adalah pengaruh strategi yang lebih luas. Lingkungan pemasaran digital. Lingkungan pemasaran digital mengacu pada konteks di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana mereka berhubungan dengan pelanggan dan bisnis lain yang berpartisipasi dalam pasar mereka. Setiap perusahaan memiliki ruang uniknya sendiri dalam lingkungan pemasaran yang dibentuk oleh cara mereka berinteraksi dengan aspek internal bisnis mereka sendiri, bisnis yang bersaing, dan yang lebih luas lingkungan pemasaran. Setiap perusahaan memiliki ruang uniknya sendiri dalam lingkungan pemasaran yang dibentuk oleh cara mereka. Lingkungan pemasaran digital melibatkan 2 elemen utama. Yang pertama, lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Mereka adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, pemodal, pemerintah, dan publik. Yang kedua adalah lingkungan makro atau lingkungan eksternal, terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis. Slide selanjutnya yaitu perilaku konsumen digital, di mana perilaku konsumen di era digital menunjukkan bahwa konsumen lebih bersifat reaktif dan interaktif dalam mencari informasi. Kemudian konsumen juga menjadi sangat matang dan penuh pertimbangan dalam melihat produk dan jasa. Adapun beberapa jenis dari perilaku konsumen digital, yang pertama yaitu transaksi konsumen, di mana seorang pengguna internet yang akan membeli berbagai jenis produk secara online sangat bervariasi berdasarkan karakteristik dan profil demografis konsumen, kategori produk, dan pengalaman belanja sebelumnya. Yang kedua yaitu karakteristik pelanggan, di mana mereka harus memahami sifat individu pelanggan yang sangat penting dalam praktik dan perencanaan pemasaran. Yang ketiga yaitu persona, di mana teknik yang ampuh untuk mengembangkan strategi online yang berpusat pada pelanggan, kehadiran, dan kampanye perusahaan, dan merupakan bagian dari analisis pasar. Yang keempat yaitu proses pembelian, di mana model sederhana dari proses pembelian online yang dapat membantu pemasar internet mengubah lebih banyak pengunjung situs menjadi prospek dan penjualan.
Kemudian yang kelima yaitu model pembelian multisaluran, di mana perjalanan pengguna melalui situs web hanyalah bagian dari pengalaman pelanggan yang lebih luas, yang melibatkan banyak saluran, harus dibangun untuk menilai perilaku pelanggan dan persepsi mereka tentang pengalaman pelanggan online, dan juga memengaruhi pengalaman pelanggan secara keseluruhan ditunjukkan dalam wawasan pemasaran digital. Kemudian yang keenam yaitu model berbasis kepercayaan fokus pada kepercayaan dan komitmen, di mana seorang pembeli tidak memiliki jaminan fisik yang mereka miliki saat membeli dari toko atau berbicara dengan seseorang melalui telepon. Dan yang terakhir yaitu pembaruan model komunikasi interaksi sosial, di mana saat keinginan manusia untuk bersosialisasi dan berbagi pengalaman adalah pendorong penting yang mendasari semakin populernya jaringan sosial. Slide selanjutnya yaitu pesaing atau kompetitor. Menurut Jobber dan Alice Hardwick, tahun 2013, industri adalah sekelompok perusahaan yang memasarkan produk yang menguntungkan daripada yang lain. Beberapa cukup stabil, sementara yang lain sangat tidak stabil. Perbedaan antara sektor industri dan pasar tertentu tidak semuanya tergantung pada kemampuan perusahaan dalam pasar untuk menghasilkan kepuasan seorang pelanggan. Slide selanjutnya yaitu 5 macam gaya untuk membentuk aturan dalam persaingan. Yang pertama yaitu daya tawar pembeli. Yang kedua kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang ketiga ancaman produk dan layanan pengganti. Yang keempat hambatan untuk masuk. Dan yang terakhir yaitu intensitas persaingan. Kemudian pemasok atau supplier. Pemasok mengirimkan barang dan layanan dibutuhkan bisnis untuk menjalankan aktivitasnya lebih jauh dari rantai pasokan. Di dalam pasar digital, rantai pasokan dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada produk fisik atau digital terlibat. Aspek terpenting atau signifikan dari pemantauan pemasok dalam konteks pemasaran digital adalah sehubungan dengan pengaruh pemasok terhadap nilai kualitas produk atau layanan yang dikirimkan ke pelanggan akhir. Pemasok baru bertindak sebagai perantara dan menawarkan berbagai layanan spesialis seperti pengembangan situs web, manajemen teknologi, dan integrasi. Kemudian ada struktur saluran pemasaran digital. Struktur saluran menjelaskan cara produsen atau organisasi menjual, memberikan produk dan layanan kepada pelanggannya. Saluran distribusi akan terdiri dari satu atau lebih perantara, seperti grosir dan pengecer. Misalnya, perusahaan musik kemungkinan tidak akan mendistribusikan CD-nya langsung ke pengecer, tetapi akan menggunakan grosir yang memiliki gudang judul yang besar yang kemudian didistribusikan ke masing-masing cabang sesuai permintaan. Perusahaan yang menjual produk bisnis mungkin memiliki saluran distribusi yang lebih panjang yang melibatkan lebih banyak perantara. Kemudian ada model bisnis untuk e-commerce. Mendefinisikan jelas model bisnis online sangat penting untuk memulai bisnis online baru agar sukses. Namun, penting juga bagi bisnis yang ada untuk memikirkan opsi untuk menyempurnakan model bisnis mereka atau menambahkan layanan baru ke penawaran mereka terkait dengan peluang baru yang dimungkinkan oleh internet. Investor akan membutuhkan 8 elemen kunci dari model bisnis untuk didefinisikan yang akan meringkas strategi bisnis elektronik organisasi. Yang pertama ada proposisi nilai, pasar atau audiens, model pendapatan dan basis biaya, lingkungan yang kompetitif, rantai nilai dan posisi pasar, perspektasi di dunia fisik dan virtual, struktur organisasi, dan pengelolaan. Jenis model bisnis yang dapat difasilitasi oleh web dan secara umum tetap relevan. Yang pertama ada toko elektronik, yang kedua ada appointment, yang ketiga ada email, auction, komunitas virtual, platform kolaborasi, pasar pihak ketiga, integrator rantai nilai, penyedia layanan rantai nilai, perantara informasi dan kepercayaan
serta yang lainnya. Kemudian ada analisis pentingnya perbedaan pelaku dalam lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah para pelaku yang paling dekat dengan perusahaan yang langsung mempengaruhi pelayanan perusahaan terhadap pelanggan, yaitu perusahaan itu sendiri, pemasok barang atau supplier, perantara marketing, pelanggan atau customer, pesaing atau kompetitor, dan masyarakat atau publish. Kemudian ada perspektif model bisnis. Perspektif model bisnis ada 3. Yang pertama perspektif posisi pasar, yang kedua perspektif model pendapatan, dan yang ketiga perspektif pengaturan komersial. Lingkungan mikro terdiri dari 1. Lingkungan mikro eksternal yang meliputi pemasok, perantara, konsumen, dan pesaing, serta lingkungan mikro internal yang meliputi produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, serta riset dan pengembangan. Lingkungan mikro mencakup 1. Perusahaan. Sebagai salah satu pelaku dalam lingkungan mikro, perusahaan mengelola kegiatan pokok meliputi produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, serta riset dan pengembangan. Kelima tugas pokok inilah merupakan lingkungan internal perusahaan. Kemudian yang kedua ada pemasok atau supplier. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Yang ketiga adalah perantara pemasaran, yaitu mereka yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang kepada pembeli akhir. Yang keempat, pelanggan atau customer. Pelanggan ini adalah sasaran atau objek utama dari sebuah penjualan perusahaan dan harus diperhatikan, dan keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa banyak konsumen yang loyal kepada mereka. Yang kemudian ada yang kelima, masyarakat atau publik. Masyarakat adalah kelompok yang mempunyai minat nyata atau yang masih terpendam dan dapat memberikan dampak terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Masyarakat umum ini dapat memperlancar ataupun bahkan menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai sasarannya. Lalu ada indikator kekuatan pelaku dalam lingkungan mikro eksternal. Yang pertama, kekuatan konsumen mencakup jumlah konsumen dibandingkan dengan jumlah produsen. Yang kedua, kekuatan pesaing mencakup cakupan bisnis, penguasaan pangsa pasar, arah tujuan yang ingin dicapai, kinerja pesaing, dan strategi pemasaran. Yang ketiga, kekuatan pemasok bahan baku mencakup bahan baku. Yang keempat, kekuatan perantara mencakup tingkat saluran distribusi. Analisis perubahan pada model bisnis dan pendapatannya yang memungkinkan pada pemasaran digital. Model bisnis adalah aspek atau berbagai aspek dalam bisnis yang di dalamnya termasuk revenue system dan model, serta rincian strategi yang menggambarkan bagaimana proses bisnis perusahaan bisa berjalan secara berkesinambungan. Seiring bergantinya zaman, model bisnis yang berlaku pada suatu organisasi bisa saja berubah, entah karena inovasi dari dalam perusahaan yang mereka berusaha mengejar ketertinggalan supaya tidak dikalahkan oleh perusahaan lain dan tetap memimpin, ataupun mereka yang terpaksa berubah karena keadaan dan situasi pada zaman saat ini yang menuntut mereka untuk berubah, serta adanya perubahan dan perkembangan teknologi. Beberapa penyebab terjadinya perubahan model bisnis. Yang pertama, adanya pengaruh disrupsi, baik digital maupun konsumen. Disrupsi adalah era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem tatanan, landscape, dan yang cara-cara yang ada ke cara-cara yang lebih baru lagi. Dan melihat bahwa teknologi seperti ini yang terus berkembang memungkinkan cara yang tadinya disebut dengan owning economy menjadi sharing economy. Dengan demikian, disrupsi bisa datang dari area yang bahkan sebelumnya bukan area kompetitor menjadi kompetitor dari sebuah perusahaan. Yang harus disikapi perusahaan adalah mencari model bisnis baru, sumber pendapatan baru, dan area-area bisnis yang baru dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Kemudian, faktor kedua yaitu adanya restrukturasi bisnis. Dalam ilmu manajemen, restrukturasi diartikan sebagai perusahaan pada struktur fisik, teknologi, struktur akuntansi, organisasi, aspek demografis, dan psikologis perusahaan. Sementara itu, dalam penentuan transfer pricing, restrukturasi bisnis dipandang sebagai reorganisasi hubungan komersial
atau keuangan antara perusahaan afiliasi, termasuk negosiasi ulang terhadap pengaturan substansial yang ada, dan hubungan pihak ketiga dalam keadaan tertentu. Dalam suatu perusahaan, restrukturasi diperlukan karena perusahaan membutuhkan penyesuaian atas perubahan lingkungan bisnis atau karena adanya suatu permasalahan yang dihadapi perusahaan. Beberapa faktor terkait transformasi teknologi yang menyebabkan restrukturasi perusahaan, yaitu yang pertama lingkungan pasar, yang kedua perubahan strategi, yang ketiga penetrasi pasar, yang keempat pengembangan produk, yang kelima pengembangan pasar, yang keenam keanekaragaman usaha, ketujuh yaitu sinergi skala ekonomi dan efisiensi biaya, dan yang terakhir tenaga kerja yang terampil. Faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan model bisnis yaitu kondisi tidak terduga yang terjadi saat ini, seperti pandemi secara global yang membuat perusahaan ataupun usaha bisnis mikro maupun makro lainnya mengubah model bisnis mereka untuk dapat beradaptasi dengan keadaan. Contohnya, beberapa perubahan model bisnis pada perusahaan yaitu layanan pengiriman online yang sebelumnya tidak pernah ataupun jarang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Yang kedua, layanan virtual. Sebelumnya mereka melakukan pelayanan kepada pelanggan secara offline atau face-to-face. Kini mereka harus mengganti cara tersebut dengan melakukannya secara virtual ataupun online. Kemudian ada layanan pengiriman offline. Mereka tetap melakukan pelayanan pengiriman offline, namun kegiatan ini diminimalisir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian desain produk yang baru. Sebuah perusahaan harus memperbarui desain mereka secara berkala untuk mempertahankan eksistensi mereka dan tetap aktif sehingga memberikan pandangan yang baru kepada pelanggan dan memberikan penampilan yang lebih fresh. Kemudian menargetkan pelanggan yang baru. Untuk mencari pasar yang lebih besar, perusahaan harus mencari pelanggan lainnya dari wilayah yang sebelumnya mereka belum jamah, karena tidak mungkin dalam kondisi seperti ini hanya bergantung pada pelanggan lama yang lebih banyak. Dalam keadaan seperti ini mereka berkurang pendapatannya dari pelanggan yang lama. Maka dari itu mereka harus mencari wilayah pelanggan baru untuk tetap memaksimalkan pendapatan mereka. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih.